Selamat pagi saudara dan salam jumpa kembali bersama saya Romo Inonahak Berek PR dalam edisi hari ini Rabu 24 Januari 2024 dalam program Embun Surgawi. Hari ini gereja sejagat merayakan peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita mengawali hari ini dengan berdoa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, senantiasa kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan yang boleh kami alami, yang kami rasakan dari kemurahan hatimu. Semoga hari ini kami senantiasa berjalan seturut kehendak-Mu, menjadi penabur kasih bagi sesama, agar semua orang semakin mendekatkan diri dengan Dikau dalam karya dan perbuatannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita hari ini akan mendengar bacaan dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam hati mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang Anda taburkan? Berbicara tentang benih, tentu yang paling tahu,
yang kenal baik adalah para petani. Dan Yesus selalu dalam pewartaannya dalam Injil, kita sering mendengar tentang perumpamaan-perumpamaan. Di hadapan para petani, ia berbicara tentang benih. Peternak berbicara tentang domba, ataupun nelayan berbicara tentang perahu, bagaimana menangkap ikan, dan seterusnya. Ini sebenarnya Yesus mau supaya sabda yang ia wartakan itu diterima, mudah dipahami dan dimengerti. Dan benih itu adalah sabda Tuhan. Benih itu akan bertumbuh, berbuah, dan berkembang kalau diterima dengan hati yang baik, hati yang mau mendengarkan dan mampu melaksanakan itu dalam kehidupan yang nyata. Seseorang yang luar biasa itu adalah orang yang sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakannya. Lakukanlah yang terbaik, karena apa? Apa yang saudara tanam hari ini akan dituai hari esok dengan penuh sukacita. Apa yang telah Anda taburkan dalam kehidupan ini? Benih itu tidak semata dalam tindakan yang konkret, tetapi lewat kata-katamu, lewat bahasamu. Karena apa? Apa yang Anda ungkapkan adalah gambaran dari isi hatimu. Orang mengenal siapa dirimu dari apa yang kamu katakan dan dari apa yang kamu lakukan. Anda akan dikatakan sebagai orang hebat, bukan Anda punya gelar yang tinggi, tetapi Anda mampu mengalahkan dirimu sendiri. Dan orang akan menyanjungimu bukan karena kehebatanmu dalam apa yang kamu lakukan, tetapi dalam apa yang kamu tampilkan lewat kerendahan hatimu. Kebesaran orang hanya nampak ketika ia mampu menghargai, menghormati, dan mencintai orang lain dengan hati yang tulus. Mampukah Anda menaburkan benih kebaikan itu bagi sesamamu? Cobalah mulai dari hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, jadikanlah kami pewarta Injil-Mu menjadi penabur kasih bagi sesama. Bukan lewat kata, namun juga lewat tindakan-tindakan nyata. Semoga apa yang kami katakan mampu membawa kegembiraan dan sukacita di hati banyak orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian hari ini dan juga setiap pekerjaan-pekerjaan kita diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.